Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 19053065, konsentrasi akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang. Untuk membuat daftar pelanggan, yang pertama kita lakukan yaitu membuka modul card file. Lalu untuk mengisinya kita klik card type. Pada card type-nya kita isi customer karena kita akan membuat daftar pelanggan. Yang pertama kita isi yaitu nama, dan kita sesuaikan dengan modul yang telah ada nama pelanggan pertama yaitu PT Sinar Dunia. Sedangkan card ID-nya yaitu CUS01. Dan alamatnya kita sesuaikan dengan modul yaitu di Jalan Sawahan nomor 22. Kota Padang. Kotanya Kota Padang, state, country, passcode-nya itu kita kosongkan saja. Selanjutnya kita akan mengisi card details-nya. Pada card detailnya tidak ada yang perlu kita rubah. Kemudian kita lanjut ke selling details. Pada cell layout kita klik item. Pada income amount-nya income account kita klik sales of merchandise. Kemudian yang perlu kita ganti yaitu tax code-nya. Tax code-nya kita biarkan saja PPN. Freight tax code-nya kita ganti menjadi 0% atau not reportable. Kemudian pada payment in-due kita pilih yang in a given of days, yang mana ini sesuai dengan soal yang menyatakan bahwa syaratnya itu 2/10 N/30. Pada diskon days-nya kita ubah menjadi 10, dan pada balance due days-nya kita ganti menjadi 30 hari. Diskonnya yaitu 2%. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita isi yang kedua atau untuk customer yang kedua. Namanya kita sesuaikan dengan modul, yang mana nama untuk
Customer yang kedua yaitu PT Sejahtera. Sedangkan card ID-nya yaitu KAS 02. Dan alamatnya kita lihat pada modul itu beralamat di Jalan Jati nomor 10 dan di Kota Pariaman. Kota Pariaman. State-nya kita kosongkan, country-nya kita kemudian kita lanjut ke sel layout, kemudian kita pilih item. Income account-nya kita masih sama, yaitu sales of merchandise. Selanjutnya yaitu pembayarannya itu 2/10 M/30, yang mana itu kita isi yang in a given of days. Kita ganti diskon days-nya menjadi 10 sebagaimana yang tertera pada modul, yaitu 2/10 N/30, dan balance due days-nya kita ubah menjadi 30 hari. Sedangkan diskon for early payment-nya itu sebesar 2%. Dan pajak angkutnya kita pilih yang net reportable atau tidak ada biaya angkut. Nah, lanjut ke customer yang ketiga, di mana pada modul disebutkan bahwa nama untuk customer yang ketiga ini yaitu PT Flamboyan. PT Flamboyan, yang mana card ID-nya yaitu KAS 03. Yang beralamat di Jalan M. Yamin nomor 50. Yang alamatnya itu di Jalan M. Yamin nomor 50. Kotanya Padang. State sama country dengan passcode-nya kita kosongkan saja. Lalu pada selling details, sel layout-nya itu masih sama, yaitu item. Freight text code-nya kita ganti menjadi not reportable atau tidak ada biaya angkut. Nah, lalu pembayarannya yaitu in a given of days. Dan diskon days-nya itu 10, sedangkan balance due days-nya itu 30. Dan diskon for early payment-nya itu 2%. Lalu kita klik OK. Nah, yang keempat adalah itu penjualan tunai.
dengan penjualan tunai dengan kodenya itu SICASH dan pada alamatnya itu sebagaimana di modul. Karena di modul tidak ada disebutkan alamatnya, maka kita kosongkan saja. Lalu kita lanjutkan ke selling details. Masih sama, sel selanjutnya kita ganti menjadi item. Kemudian kita pilih income account-nya, kita pilih sales of merchandise. Income account-nya itu sales of merchandise, lalu kita klik use account. Free text code-nya kita kosongkan atau net reportable. Kemudian payment in due-nya itu karena dia pembelian tunai, maka kita pilih COD. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai menginput data customer, kita lanjutkan mengisi data pemasok atau supplier. Yang pertama itu kita klik close dulu, kemudian kita klik cart file. Nah, selanjutnya kita klik cart files, kemudian kita klik cart list, kemudian kita klik supplier. Karena ini masih kosong, karena kemudian kita isi. Yang pertama itu ada PT Advance sebagaimana yang tertera di sebagaimana yang tertera di modul. Namanya kita ubah menjadi PT Advance. Kemudian card ID-nya sebagaimana yang tertera di modul, yaitu sub 01. Maka kita tulis sub 01. Alamatnya itu di Jalan Gandaria nomor 28. Kota Jakarta. Lalu state, country sama passcode-nya kita kosongkan saja. Lalu kita lanjutkan ke buying details. Yang pertama itu ada purchase layout. Itu purchase layout-nya kita pilih item. Yang kemudian expense account kita pilih cost of goods sold. Kemudian payment is due-nya yaitu kita pilih in a given of days sebagaimana yang tertera di modul. Discount days-nya 10, balance due days-nya 30 hari, dan diskon for early payment-nya yaitu 2%. Dengan free tax code-nya yaitu not reportable, yang mana tidak ada biaya beban angkut. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke supplier yang kedua. Supplier yang kedua yaitu PT Icon, yang mana KAD-nya yaitu sub 02 yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 125 dan di Kota Jakarta. Nah, pada buying details-nya itu kita pilih item, yang mana purchase layout-nya masih sama, yaitu expense account-nya yaitu cost of goods sold, dengan metode pembayarannya masih sama, yaitu 2/10 N/30. Lalu kita klik OK. Diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, dan diskon for early payment-nya itu 2%. Dan
create text code-nya itu not reportable. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita menginput data customer dan supplier, kita akan lanjut mengisi data persediaan atau daftar-daftar barang. Nah, gimana langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita klik inventory, lalu klik item list. Pada item number, barang ada Aquatech. Yang pertama itu Aquatech dengan nama barang Advance RO Aquatech WS 8817. Lalu kita checklist yang I buy this item, kita checklist, sell this item kita checklist, dan inventory this item juga di checklist. Ketika kita membeli barang, kita akan menggunakan akun cost of goods sold, dan saat kita menjual barang, akun yang kita gunakan yaitu sales merchandise. Dan jika barang masih di dalam persediaan kita, maka akun yang kita gunakan yaitu merchandise inventory. Nah, selanjutnya kita isi buying details. Nah, dimana text code when box-nya kita isi PPN sebesar 10%. Nah, selanjutnya yaitu kita isi selling details. Yang mana pada selling details ini best selling price atau harga dasarnya kita isi sebesar Rp7.200.000. Dan Rp7.200.000. Rp7.200.000. Nah, pada saat penjualan barang, test code yang kita gunakan yaitu PPN, dan number PPN pajak penerimaan nilai sebesar 10%, dan number of item per selling unitnya kita isi 1. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik ignore. Nah, selanjutnya pada barang yang kedua itu kita klik new. Yang kedua yaitu ada Nurisu dengan nama barangnya Nurisu dengan nama barang yang dengan nama barang Advance RO Nurisu WS 8805. Nah, kemudian kita checklist. Kemudian pada saat kita membeli barang, maka akun yang kita gunakan yaitu cost of goods sold, dan saat kita menjual barang, akun yang kita gunakan yaitu merchandise, sales of merchandise, dan jika barang masih berada di persediaan kita, maka akun yang kita gunakan yaitu merchandise inventory. Nah, selanjutnya pada buying details itu kita ubah text code when box-nya menjadi PPN. Nah, selanjutnya selling details, harga dasarnya yaitu Rp11.700.000. Rp11.700.000. Lalu kita klik OK.
Kemudian kita klik ignore. Nah, kita lanjut ke barang yang ketiga. Barang yang ketiga dengan kode Ken Sigma 1. Ken Sigma dengan maka item numbernya kita bikin Ken Sigma 1 dengan nama barang I Can Bio Pure Ken Sigma 1. Nama barangnya I Can Bio Pure Ken Sigma 1. Kemudian kita checklist semuanya, itu masih sama. Nah, kita lanjut ke buying detailsnya, masih sama. Text code Wenbox nya itu kita ubah menjadi PPN, dan lanjut ke selling details, yang mana harga dasarnya yaitu kita ganti menjadi Rp8.200.000. Nah, kemudian kita klik OK, lalu kita klik ignore. Yang keempat, caranya masih sama seperti cara untuk barang yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang mana pada barang keempat ini namanya yaitu Ken Sigma 2. Dengan nama barangnya yaitu I Can Bio Pure Ken Sigma 2. Nama barangnya yaitu I Can Bio Pure Ken Sigma 2. Maka kita checklist semuanya seperti yang tadi, masih sama. Nah, kita lanjut ke buying details. Kita ubah PPN-nya. Kemudian kita ke selling details. Harga dasarnya yaitu Rp10.400.000 dengan PPN 10%. Dengan pajak pertambahan nilainya 10%. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik ignore. Nah, setelah kita selesai mencatat inventory atau nama-nama barang, langkah selanjutnya kita harus mencatat saldo awal hutang dan saldo awal dari piutang. Nah, untuk mengisi piutang kita klik balance. Kita klik customer balance. Nah, pada bagian ini kita pilih nama customernya, lalu kita klik use customer. Klik nama customernya, lalu kita klik, pertama kita pilih PT Sinar Dunia, kemudian kita klik use customer. Setelah itu kita klik add sales. Nah, di sini sudah muncul PT Sinar Dunia. Nah, tanggal ini tanggal di sini harus kita ganti dan sesuaikan dengan modul, yaitu sebagaimana yang tertulis di modul itu pada tanggal 28 bulan 11 tahun 2013. Yang mana customer PO-nya itu kita kosongkan saja, lalu memonya itu kita isi atau kita ketik yaitu saldo, yaitu kita ketik saldo awal piutang. Untuk keterangannya, saldo awal piutang saldo awal piutang dari PT Sinar Dunia yaitu sebesar Rp281.050.000,
dengan tidak ada pajak table. Nah, lalu kita klik record, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita isi saldo piutang pada PT Sejahtera. Yang mana yang pertama kita klik itu add sales. Kos 002 benar, tertanggalnya itu 27 bulan 11 tahun 2013. Nah, memonya di sini kita tulis yaitu saldo awal piutang. Di mana saldo awal piutang PT Sejahtera ini Rp163.680.000. Nah, pada pajaknya kita ubah menjadi not reportable. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya pada PT Flamboyan. Add sales, kemudian itu PT Flamboyan. Tanggalnya di sini kita ubah menjadi tanggal 23 bulan 11 tahun 2013 seperti yang tertera di modul. Dan 23/11/2013. Nah, memonya itu saldo awal piutang dengan saldo awalnya yaitu sebesar 140.580.000. Dengan pajak not reportable, kemudian kita klik record, lalu kita klik OK. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita klik close. Nah, selanjutnya kita akan membuat saldo awal hutang, yang mana caranya masih sama, yaitu kita klik setup, terus kita klik balance. Karena dia hutang, maka kita akan membuatnya di supplier balance. Pada supplier balance, yang pertama kita klik yaitu add purchase. Yang pertama kita akan membuat saldo utang dari PT Advance pada PT Advance ini tertanggal 24 bulan 11 tahun 2013. Nah, memonya supplier
yaitu kita kosongkan aja. Memonya itu kita buat saldo awal hutang. Nah, saldo awal hutangnya yaitu sebesar 182.808 rupiah. Dengan pajaknya itu NT. Kemudian kita klik record. Kemudian klik OK. Nah, yang selanjutnya yaitu pada PT Icon. Kita klik Add Purchase. Klik PT Icon. Tertanggalnya ini kita ubah menjadi tanggal 26 bulan 11 yang sesuai dengan modul, dan memonya ini kita ubah menjadi saldo awal hutang. Saldo awal hutang saldo awal hutang. Saldo awal hutangnya yaitu sebesar 153.473.576 rupiah. Pada text code-nya yaitu NT atau not reportable. Kemudian kita klik record, kemudian kita di sini juga dikatakan selamat karena ini saldonya sama dengan saldo awal hutang yang telah kita input sebelumnya. Nah, kemudian klik OK. Lalu OK lagi. Nah, kita sudah selesai menginput saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Selanjutnya kita akan mencatat nilai persediaan. Yang pertama yaitu kita klik inventory, kemudian klik count inventory. Setelah itu kita isikan jumlah barang yang ada di count ini. Pada Aquatech jumlah barang kita itu sebesar 20. Pada Ken Sigma 1 16. Pada Ken Sigma 1 itu 16, pada Ken Sigma 2 itu 13. Dan pada Nurisu itu sebesar 15. Nah, Nurisu 15. Lalu kita klik adjust inventory. Nah, di sini pada default adjustment account kita pilih akunnya yaitu merchandise inventory. Lalu kita klik use account, kemudian continue, kemudian kita klik opening balance. Nah, masukkan saldonya. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 30 bulan 11 2013, tanggal 30 11 2013. Dengan memo saldo awal persediaan barang dagang. Saldo awal persediaan
Saldo awal persediaan barang dagang. Saldo awal persediaan barang dagang. Nah, di sini quantity telah terisi karena sebelumnya kita telah mengisi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi unit cost-nya. Nah, pada Aquatech harga modalnya yaitu 3.888.000. Dan amount-nya ini akan terisi dengan otomatis. Nah, pada Ken Sigma 1 unit cost-nya itu sebesar 4.592.000. Nah, pada Ken Sigma 2 itu sebesar 5.824.000. Dan pada Nurisu itu sebesar 6.435.000. Lalu 6.435.000. Setelah itu kita klik record. Nah, saya sudah selesai menginput data hutang dan piutang. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.